wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yuni Novia Karneli. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep public relations secara konseptual, di mana materi ini akan saya bahas pada mata kuliah manajemen humas yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD MPD. Baik, manajemen humas itu merupakan mata kuliah public relation, di mana public relation itu dikatakan sebagai backgroundnya. Nah, hampir setiap keseluruhan mahasiswa mengambil mata kuliah public relation ini atau mata kuliah manajemen humas ini karena mata kuliah manajemen humas ini merupakan mata kuliah wajib bagi jurusan administrasi pendidikan. Oleh sebab itu, saya di semester 3 ini harus mengambil mata kuliah manajemen humas karena ini salah satu mata kuliah yang wajib bagi jurusan administrasi pendidikan. Baiklah, pada kali ini saya akan menganalisis atau menjelaskan hasil analisis saya tentang bagaimana konseptual atau konsep dasar dari manajemen humas atau public relation secara konseptual. Public relation ini kan merupakan salah satu mata kuliah wajib yang wajib diambil oleh jurusan administrasi pendidikan. Tetapi bukan hanya jurusan administrasi pendidikan saja, di semua jurusan di luar jurusan administrasi pendidikan juga wajib mengambil mata kuliah manajemen humas ini atau mata kuliah public relation ini, karena dalam kehidupan secara personal, artinya dalam kehidupan tahap demi tahap, pada proses tujuan serta syarat perilaku dari seorang public relation atau public relation officer, ketika ada manfaat dalam diri Anda, maka itu merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam diri kita pada saat melangkah dan menempuh kehidupan yang layak. Maka dari itu saya akan mengkaji beberapa konsep dari public relation ini. Ada yang mengatakan bahwa ada 4 istilah dari public relation ini. Yang pertama yaitu marketing. Marketing itu dalam artinya adalah pemasaran, di mana pemasaran itu merupakan sebuah proses yang membuat masyarakat orang lain menjadi tertarik kepada produk atau jasa dari sebuah perusahaan, lembaga, atau dalam sebuah organisasi pada saat kita melakukan perkenalan kepada orang lain. Nah, gunanya ini untuk melakukan sebuah proses yang lebih panjang. Biasanya yang menggunakan organisasi yang lebih besar itu banyak menggunakan produk. Nah, di mana mereka itu pasti akan melakukan sebuah riset atau pemasaran serta melakukan sebuah analisis dalam pencarian pelanggan yang ideal. Nah, jadi dari definisi itu yang pada akhirnya menjadi luas, menjelaskan bagaimana proses berjalannya marketing ini. Dan biasanya pemasaran ini dimulai dari proses pengembangan produk dan juga jasa. Bagaimana proses pengembangan pemasarannya dan bagaimana proses penjualan dari produk dan juga jasa ini. Dan akhirnya dilanjut dalam proses periklanan. Jadi problemnya itu adalah marketingnya sendiri. Fokus lebih pada meyakinkan seseorang, meyakinkan kepada si pembelinya, atau lebih fokus meyakinkan kepada orang lain. Bagaimana produk ini dapat terjual dengan habis, bagaimana produk ini dapat terjual dalam jangka waktu yang tidak lama, sehingga muncullah I'm a great lover. Nah, ini dicontohkan misalnya ketika seorang laki-laki mengutarakan perasaannya kepada si perempuan, bahwasanya si laki-laki ini merupakan seorang pria yang sangat mencintai si perempuan tersebut. Nah, dengan begitu dia meyakinkan kepada si perempuan tersebut dengan cara I'm a great lover. Saya orangnya setia, saya orangnya baik, saya orangnya jujur, dan saya orangnya bla 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 bla. Nah, di situ dijelaskan oleh laki-laki karena dia berusaha untuk meyakinkan kepada si perempuan bahwasanya laki-laki yang ia berbicara pada saat sekarang ini adalah laki-laki yang baik. Nah, itu merupakan salah satu agar si perempuan itu menjadi pasangan yang tepat. Nah, memberikan sebuah pemasaran. Jika kita
hadapkan kepada produk dan jasa. Nah, kita sebagai penjual nih ya, sebagai penjual menghadap kepada konsumen, meyakinkan kepada konsumen bahwa produk ini baik, produk ini berkualitas. Ini banyak sekali sudah terkenal di dunia. Produk ini sudah banyak dibeli orang lain. Dan jika ibu ingin membelinya, ini ibu tidak akan rugi. Nah, jadi kepada konsumen kita berusaha untuk meyakinkan agar si konsumen tersebut mau dan yakin apa yang kita sampaikan kepada dia. Atau dengan contoh lain, misal film yang beredar di zaman sekarang ini yaitu Ikatan Cinta. Nah, Ikatan Cinta di RCTI itu kan mengisahkan ada seorang laki-laki yaitu yang namanya Rizky, sangat menyukai dan menyayangi si Elsa. Namun si Elsa ini sangat mencintai dengan si Nino. Dia dibutai oleh cintanya kepada orang yang tidak mencintai dia sendiri. Nah, di situ Rizky berusaha untuk meyakinkan si Elsa bagaimana caranya agar dia sadar bahwasanya si Nino itu bukanlah laki-laki yang baik, bukanlah laki-laki yang mencintai dia. Nah, dengan itu si Rizky meyakinkan dia mau berkorban demi apapun demi melindungi si Elsa. Karena kan di dalam kisah ceritanya si Elsa itu kan dia hampir dikejar-kejar oleh polisi. Nah, si Rizky ini demi menyelamatkan si Elsa, dia rela melakukan apapun, kena tembak pun dia nggak apa-apa, asalkan si Elsa selamat. Nah, dengan itulah caranya meyakinkan seseorang kepada konsumen untuk meyakinkan bagaimana produk ini dapat dipromosikan dengan baik dan orang tersebut yakin apa yang kita sampaikan. Seperti itulah pemasaran atau marketing dari istilah public relation. Yang kedua yaitu advertising. Nah, advertising ini dimana kalimatnya itu sama dengan kalimat yang pertama tadi, namun bedanya ini diulang-ulang sampai 3 kali. I'm a great lover, I'm a great lover, I'm a great lover. Sekarang kita bahas sebenarnya advertising itu apa sebenarnya. Nah, advertising ini jika dilihat dari istilahnya, ini merupakan sebuah penyajian materi, sebuah komunikasi atau sebuah pesan yang disampaikan kepada lembaga, perusahaan, ataupun dalam suatu organisasi kepada masyarakat misalnya, atau kepada publik. Namun penyajian materi ini atau pesan ini dilakukan pada media massa menggunakan bahasa yang bersifat persuasif yang seringkali kalau kita lihat advertising ini dikaitkan dengan jasa periklanan gitu. Ini nggak salah dan hal ini sudah biasa dilakukan dengan tujuan untuk mempromosikan, memperkenalkan produk dan jasa di sosial media atau di media massa agar produk tersebut atau jasa tersebut sudah diketahui oleh banyak orang, diketahui di seluruh dunia. Dengan cara itulah perusahaan mampu mengadakan atau mempromosikan atau memperiklanan produk atau jasanya itu dengan media massa, melalui media massa. Jadi dalam konteks periklanan ini seakan-akan kita tuh menjual diri gitu. Kita berulang-ulang kali supaya si perempuan ini tahu. Bisa kita lihat kenapa orang tersebut mau beriklan, karena biayanya mahal, dengan tujuan supaya produknya itu dapat dicapai dan diketahui oleh semua orang. Dan dengan itu tidak hanya sekali promosi, tapi berkali-kali promosi. Bayangkan. Nah, saya ambil salah satu contoh di TV-TV. Yang saya tahu sekarang ini contoh periklanan produk minuman yogurt. Nah, ada tuh kan dia nyanyi-nyanyi, dia goyang-goyang, dia geleng-geleng kepala pakai baju biasa kayak bukan ya kayak orang mempromokan bagaimana minum yogurt ini, apa manfaatnya, apa khasiatnya. Nah, itu diulang-ulang kembali setiap film sudah habis. Nah, iklan itu muncul
dia mempromosikan minumannya di TV-TV, di media massa, sehingga orang semua tahu bahwa minuman ini enak juga ya. Nah, itu merupakan salah satu menarik perhatian masyarakat kepada produk-produk yang dipromosikan. Nah, maka dari itu teman-teman, dalam konteks periklanan ini, dia yang mempromosikan jauh lebih besar dari pihak produksi sampai orang lain tahu soal produk yang dijualnya itu, sehingga orang tersebut atau semua orang tersebut mengenali produk-produk yang dipromosikannya di media massa tersebut, seperti yang telah saya jelaskan di poin pertama tadi, bahwasanya si konsumen atau si perempuan tersebut sudah yakin, sudah tahu bagaimana produk ini, betapa enaknya, karena sekarang ini sudah banyak orang yang mencoba gitu, karena dia tertarik di periklanan, membuat seleranya itu menggugah gitu. Nah, itu menurut penjelasan saya dan sekaligus analisis dari saya, istilah dari konsep dasar public relation yang nomor 2. Sekarang kita lanjut yang nomor 3, yaitu tentang branding. Gimana kalimat ini sedikit berbeda dari poin-poin yang sebelumnya, karena branding ini merupakan salah satu kalimat yang menyatakan bahwa I understand you are a great lover. Nah, jadi ketika langkah 1, langkah 2 sudah dilaksanakan dengan baik, dan si konsumen, si perempuan tersebut sudah yakin, dia sudah tahu bahwasanya apa yang dia jelaskan, kalau dia itu adalah pria yang setia, pria yang tulus, pria yang baik, pria yang tepat untuk dijadikan kekasih dalam hidupnya, dia sudah tahu. Nah, ya, branding ini merupakan langkah yang sangat panjang, karena kita perlu meyakinkan seseorang terlebih dahulu agar dia mau membeli produk dan jasa tersebut. Branding ini artinya adalah si laki-laki itu mempunyai branding si perempuan. Nah, dia bisa menjawab, okay, it is not problem. I understand you are a great lover. Nah, jadi dia bisa terima, dia sudah tahu, dia sudah yakin, dan dia sudah percaya bahwasanya oh ya, laki-laki ini memang baik, dia pantas menjadi pasangan saya karena dia sangat mencintai saya, dia rela melakukan apapun demi saya. Nah, jika dibalikkan kepada bisnis tadi, maka si konsumen tersebut yakin, oh, produk ini pasti sangat berkualitas karena sudah banyak orang yang mencoba. Produk-produk itu seperti kita memproduksi bedak Wardah ini. Nah, kualitasnya apa? Wah, udah banyak memakai. Oh, bedak ini sangat vitaminnya tuh sangat kuat, itu kuat. Nah, jadi orang tuh udah yakin gitu. Ditambah lagi si pria itu tekniknya tuh strategis, dia meyakinkan si konsumen itu, membuat pikiran si perempuan itu, aduh, beli aja deh daripada nanti saya nggak coba, mending dicoba aja dulu karena saya sudah banyak sih teman-teman yang memakainya gitu. Nah, setelah saya menjelaskan maksud dari branding itu, jadi kita dapat menarik kesimpulan, apa sih itu branding? Branding itu apa? Nah, sebenarnya kata branding ini sudah berkembang dari hanya merek atau nama dagangnya saja, dari satu produk ke produk yang lain yang berkaitan dengan hal-hal yang berkasat mata, dan itu sendiri dapat kita ketahui melalui nama atau logonya gitu. Dalam konteks branding ini juga beralih kepada perkembangannya. Ini juga menjadi citra kreativitas karakter yang sangat besar, dan juga persepsi dan anggapan dari benak-benak konsumen tersebut. Artinya si perempuan itu sebagai konsumen dan laki-laki itu sebagai brandnya sendiri. Nah, tentang karakter dia, kredibilitas, dan juga kesan terhadap si perempuan itu kepada si laki-laki itu sudah dapat. Nah, dengan begitu brandingnya si laki-laki itu sudah sampai ke si perempuan.
Dan jika kita bayangkan jika ini nih diselesaikan dalam konteks kerja, hal ini sangat perlu sekali dalam proses meyakinkan orang lain agar dapat membeli produk-produk ini untuk mengetahui apa sih barang apa ini, apa sih manfaatnya, apa sih khasiatnya, seperti itu. Itulah pemahaman saya terkait dengan branding. Istilah yang terakhir yaitu yang keempat, inilah berkaitan dengan mata kuliah kita, berkaitan dengan manajemen humas atau public relation atau PR. Nah, istilah yang keempat itu adalah public relation. Sehingga jika seorang tersebut mengatakan I'm a great lover dan terus berulang kali I'm a great lover, I'm a great lover, I'm a great lover. Dan ketika saat branding itu sudah dikerjakan, dia langsung mengerti saja gitu. Maka dapat dikatakan bahwa bagian ini merupakan salah satu menjadi satu kesatuan. Nah, maksud dari public relation ini adalah misalnya si laki-laki ini dia tidak perlu lagi meyakinkan kepada semua orang atau meyakinkan kepada si perempuan, oh dia itu laki-laki yang baik, dia itu laki-laki yang tulus, dia itu laki-laki yang setia, dia itu laki-laki yang rajin menabung. Dia tidak perlu lagi menjelaskan dan meyakinkan kepada orang lain karena orang lain sudah tahu bagaimana. Bisa saja orang lain melihat dari sifatnya atau melihat dari kehidupannya sehari-hari. Oh, anak itu, laki-laki itu dia sering ke musala, dia sering ke masjid, dia sering sholat di masjid, dia anak yang baik, anak yang pintar, anak yang sopan, anak yang mudah tersenyum, anak yang penyapa. Dan bisa saja laki-laki tersebut tidak perlu lagi menjelaskan, oh saya ini adalah seorang ini, saya tinggal di sini, saya ini, tidak perlu lagi. Dan kalau seandainya contohnya ini ya, laki-laki itu ingin melamar si perempuan, si laki-laki itu tidak perlu lagi menjelaskan siapa dia, karena pihak perempuan juga sudah tahu tentang dia, karena dari kehidupan sehari-hari, kebiasaannya sendiri itu sudah banyak yang mengetahui, oh dia itu anak laki-laki yang baik, dia itu rajin sholat, dia rajin menabung, dia itu anak yang sopan dan lain sebagainya. Artinya si laki-laki itu tidak perlu meyakinkan bagaimana brandingnya karena semua orang sudah tahu gitu. Itulah public relation. Nah, dengan cara ini si laki-laki tersebut sudah mengatakan bahwa saya tidak perlu lagi menyerahkan siapa saya karena secara logis, secara analisa ya orang semua udah tahu tentang saya itu siapa gitu. Dan saya tidak perlu susah-susah memperkenalkan diri saya, meyakinkan orang lain kalau saya ini adalah pria yang baik, pria yang rajin sholat dan lain sebagainya. Karena ya sebenarnya dalam konsep ini kita dapat memahami 78%. Nah, teman-teman pasti paham ya dan mengerti apa yang maksud dengan public relation ini. Baik, saya lanjut. Dalam konsep umum public relation ini perlu kita ketahui bahwasanya ada satu para ahli yang terkenal yaitu namanya Martons. Nah, dia mengidentifikasikan ada 4 step RICE. Namanya RICE, R I C E. R itu research, I itu action, C itu communication, E itu evaluation. Nah, 4 ini merupakan pendefinisian 4 step dari para ahli yang terkenal yaitu Marton. Nah, jadi singkatannya itu adalah RICE. Nah, pekerjaan seorang public relation officer atau kapanpun atau dimanapun, istilah artinya adalah pelaku-pelaku PR atau public relation dalam sebuah lembaga. Setiap organisasi pekerjaannya itu amat sangat tidak mudah dilakukan. Dan bahkan besar kecilnya sebuah lembaga, hidup matinya sebuah lembaga, nyawanya itu sudah ditentukan. Sangat ditentukan nyawanya itu. Karena betapa hebatnya si PR, ilmu PR-nya itu.
jika dibawa ke dalam diri kita sendiri secara dalam konteks personal, seberapa hebatnya kita, seberapa tingginya ilmu kita dalam public relation ini. Karena seseorang yang bekerja di public relation ini bukan sembarangan orang. Maka dari itu, di negara-negara yang hebat, bukan negara yang berkembang lagi, tapi negara maju, dimana posisi PR-nya itu sudah hampir sama, sudah selevel, dan binaternya itu agak sedikit, maksudnya binaternya itu lebih tinggi dan agak sedikit berbeda dan berkembangnya dari Indonesia yang masternya, yang terletak di bagian kecil pekerjaan yang telah ditetapkan. Tapi sebenarnya public relation ini hampir satu level dengan pimpinan yang tertinggi, karena ya public relation ini kegiatannya sangat banyak. Sebagai contoh lembaga pendidikan di kampus, ada satu data yang diperoleh bahwa kelulusan anak baru diterima 20%. Nah, jadi 80%-nya itu kemana? Gitu. Jadi kalau hanya sekedar mahasiswa saja, publik internalnya hanya dosen, hanya mahasiswa, hanya pegawai, hanya ketua jurusan, hanya wakil dekan, hanya dekan, hanya rektor, hanya wakil rektor saja, itu kadang-kadang cara berpikirnya itu hanya sepintas saja. Tapi kalau PR ini dia lebih berusaha mengumpulkan data yang sangat komplit. Apa ini? Ada apa ini? Kenapa kok 20%? 80%-nya lagi kemana? Nah, itu tadi kegunaan tahapnya yang dari first step tadi. Yang langkah pertama yang harus dilakukan adalah research. Menemukan data-data yang akurat, berarti apa yang bisa dilakukan dalam perusahaan industri, salah satunya adalah menemukan data yang akurat, data yang komplit, informasi yang kuat. Dan kenapa perusahaan si A, kenapa perusahaan si B tidak menerima dia gitu? Apa permasalahannya sebenarnya? Dan setelah itu mereka mengumpulkan data. Dia sudah menemukan data, misalnya, oh ternyata orang ini, anak ini, dia memiliki kemampuan bahasa Inggris yang sangat rendah, public speakingnya yang sangat rendah. Ada 2 masalah, meski IPK-nya 4. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui ya, kalau seandainya IPK itu tidak mempengaruhi, ya itu termasuk salah satu, tapi tidak menjamin IPK 4 itu dapat diterima oleh di kerjaan nantinya, karena yang dibutuhkan oleh orang di dunia pekerjaan itu adalah kemampuan skill kita, kemampuan kita, apakah kita mampu, apakah kita tidak mampu, itu sangat ditentukan sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Itu kita dites. Nah, semuanya itu kita diwawancarai, bagaimana public speaking kita, apakah lancar atau tidak, bagaimana kemampuan bahasa Inggris kita, apakah baik atau tidak, apakah sesuai ketentuan atau tidak, itu dinilai semuanya. Nah, bukan berarti IPK 4 itu sebagai jaminan. Itu memang termasuk, tetapi yang lebih dinilai oleh orang lain itu adalah kompetensinya, kemampuannya, keahliannya, apakah dia pandai atau tidak. Terkadang ada juga orang yang nilainya rendah tapi kemampuannya itu sangat tinggi, dan dia adalah orang yang lebih diutamakan untuk lolos di dunia kerja tersebut, seperti di industri atau di sebuah perkantoran atau perusahaan. Nah, jadi salah satunya strategi yang harus dilakukan ini adalah teman-teman, kita tidak harus mengambil mata kuliah bahasa Inggris lagi jika kita sudah belajar,
Kan kita kalau belajar itu sudah menggunakan bahasa Inggris. Ada juga yang menggunakan bahasa Inggris, seperti di mata kuliah bahasa Indonesia pasti ada kok yang belajar bahasa Inggris. Kita disuruh mencari sumber referensi. Nah, di sumber referensi itu juga sudah ada bahasa Inggrisnya, dan di situ kita bisa dapat belajar, misalnya dari jurnal atau dari buku atau dari artikel di mana yang kita dapat di Google Scholar, bisa juga dicari sana. Itu juga ada bahasa Inggrisnya, dan di sana kita dapat melatih diri kita bagaimana cara kita berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, itulah strategi yang pertama. Yang kedua, public speaking. Nah, sebenarnya public speaking ini merupakan mata kuliah wajib di semua jurusan. Nah, di semua jurusan itu belajar public speaking. Bagaimana cara kita berbicara di depan banyak orang, bagaimana berbicara di depan kelas, bagaimana cara berbicara di sebuah dalam pengadaan rapat misalnya. Itu kita dilatih dalam mata kuliah public speaking, dan semua jurusan itu sudah belajar public speaking. Nah, dengan adanya seperti itu, kita manfaatkanlah, kita gunakan pemahaman kita betapa pentingnya public speaking ini ya, dan karena public speaking ini sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. Karena dalam dunia kerja itu kita tidak hanya diam saja, kita juga pandai berbicara, berkomunikasi dengan orang lain. Bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik. Nah, semua jurusan sudah dapat. Saya juga sudah mendapat informasi kalau seandainya semua jurusan dapat mata kuliah public speaking. Dan di sanalah kita harus mengembangkan kemampuan-kemampuan kita dalam public speaking. Kita ambil salah satu contoh. Kita sebagai seorang guru, yang harus kita tanamkan itu adalah bagaimana cara public speaking kita kepada anak-anak. Misalnya kita guru TK. Nah, guru TK itu bagaimana public speakingnya? Dia harus tahu bagaimana konsep berbicara kepada anak-anak. Bukan berarti kita seorang guru, "Hei, kamu PR kamu mana? Hei, kamu telat. Kenapa kok telat?" Tidak seperti itu. Nah, di public speaking itu sudah belajar bagaimana cara seorang guru dapat berkomunikasi dengan baik kepada anak-anak, agar anak-anak tersebut dapat respon balik gitu. Jadi dia tidak ketakutan dengan kita, "Oh, ibu ini pemarah sekali ya, kok dia tuh gak gani gitu gitu." Jadi di public speaking ini sudah mempelajari di semua jurusan, tidak hanya di jurusan perkantoran saja, tidak hanya jurusan di teknik saja, semua jurusan dapat. Nah, di sana kita dapat mengetahui apa dia pantas menjadi seorang guru. Maka kita mencari informasi, yaitu research. Kemudian kita olah dalam bentuk lembaga, yaitu action. Dan tiba-tiba mereka tidak mengumpulkan data, atau mereka tidak cukup mengumpulkan data. Mereka ingin melakukan suatu perubahan atau tindakan. Kemudian mereka melakukan komunikasi dalam bentuk bahwa komunikasi public relation officer ini adalah kemampuan berkomunikasi, tapi lebih daripada itu, komunikasi publik ini adalah mengkomunikasikan research dan action data-data ini kepada semua publik yang terlibat, untuk mahasiswa yang memiliki kemampuan bahasa Inggris yang benar dan baik, memiliki kemampuan public speaking yang oke, dan tidak hanya dalam satu dekade saja, tapi dalam 1 atau 2 tahun, dan dilakukan dengan cara evaluasi berkali-kali, sampai dengan kemudian dia mengambil data si public relation officer ini dari lembaga yang sudah mengalami peningkatan atau penurunan, sehingga dapat dinyatakan bahwa mahasiswa ini adalah mahasiswa kelulusan dari lembaga yang terbaik. Dia menghasilkan mahasiswa yang terbaik, public speakingnya hebat, bahasa Inggrisnya hebat. Jadi kelulusannya itu sudah melebihi dari 80%. Maka konsep dari apa yang ditawarkan oleh Marton tadi, 4 step R, I, C, E, dapat menghasilkan yang baik. Jadi itulah sebagian konsep mengenai public relation, dan itulah hasil analisis yang saya lakukan dalam mata kuliah manajemen humas ini atau public relation ini. Jadi dapat dijadikan renungan bahwasanya public relation itu adalah sebenarnya satu hal yang menjadi
cikal bakal di setiap kita sebagai nantinya bekerja di dunia kerja, dan juga cikal bakal dari lembaga pendidikan melahirkan anak yang cerdas sehingga lembaga itu jadi ternama. Sehingga betul negara yang hebat itu sekali public relation menemukan posisi yang sangat tinggi, bahkan dari sisi penghasilan orang-orang yang berkecimpungan di dunia public relation mendapatkan gaji yang tidak sedikit saja, tapi melebihi dari gaji yang sebelumnya. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya dan hasil analisis dari konsep dasar public relation. Saya akhiri dari video ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi dan penjelasan pemahaman materi dan analisis dari materi saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.